Oke, kita mulai lagi pembahasan kitab di dalam tema hari ini, Akulah Gembala yang Baik. I'm the Good Shepherd, diambil dari Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Oke, firmannya dikatakan begini, Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kemudian dilanjutkan lagi di ayat yang ke-14, saudari. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, dari sini kita melihat bahwa pernyataan Tuhan tentang gembala yang baik pertama berbicara tentang apa yang gembala korbankan, apa yang dia korbankan bagi kita. Relasi atau hubungan gembala yang baik adalah berbicara bukan tentang karakter, tetapi apa yang dia korbankan. Itulah. Jadi ada orang yang bilang baik karena karakternya baik, orangnya baik, tetapi Yesus yang mengatakan gembala yang baik, dia bukan menonjolkan karakternya, tetapi menonjolkan, memperlihatkan apa yang dia korbankan. Jauh melampaui daripada sekedar karakter. Anda punya karakter baik, tapi belum tentu Anda mau berkorban. Oke? Dan kedua, ketika dia mengatakan di ayat 14, Akulah gembala yang baik, ini berhubungan dengan apa? Benar? Nggak ada yang lain. Ini berhubungan dengan hubungan, yaitu cara dia memperlakukan kita. Oke? Jadi kembali, bagaimana semua ini berhubungan dengan dia yang mulai, dan bagaimana dia memperlakukan kita. Karena ketika dia katakan, aku mengenal domba-dombaku, dia yang memulai. Tujuannya apa? Relationship, hubungan. Dan dalam relationship, Anda jangan sekedar membaca yang tertulis doang. Ketika Tuhan berkata, domba-dombaku mengenal aku, Anda harus tahu ini dalam konteks hubungan. Dalam suatu hubungan, tidak diharuskan Anda mengenal langsung. Hubungan bertahap. Jadi ketika dia katakan domba-dombaku mengenal aku, ini dalam konteks hubungan. Bertahap mereka akan mengenal Tuhan. Demikian juga kita. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang, domba-dombaku yang mengenal suaraku, itu bertahap. Oke, karena konteksnya hubungan. Dan tak bicara tentang hubungan. Sehingga Anda lihat sendiri ketika dia bicara gembala yang baik, Anda harus ingat ini berhubungan dengan apa yang dia korbankan dan apa yang dia bina dengan kehidupan kita. Nah, kembali saya senang dalam konteks hubungan, kita mau lihat, ya, kenapa sih kalau kita bicara hubungan, kita bukan hanya sekedar baca aturan. Kalau Anda baca peraturan, ya, peraturan presiden, undang-undang dasar, ataupun apapun juga, Anda baca peraturan dan itu harus segera dilakukan, dilaksanakan sesuai seperti itu. Tetapi ketika Anda bicara tentang perkataan seseorang dalam konteks hubungan, Anda akan mau lihat ada apa di balik itu, kenapa dia berkata itu, ya nggak? Ya, jadi di situ makanya saya menarik Anda bukan tentang teologi ataupun hal yang doktrin, tetapi saya menarik Anda kepada di mana semua orang dipanggil, yaitu berhubungan dengan Tuhan. Sehingga pertanyaannya ketika dia mengatakan aku gembala yang baik, kapan dan mengapa dia sampaikan? Oke? Kapan dan mengapa dia disampaikan? Ketika dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir di Yohanes 9 ayat 1-40. Dia mengatakan, akulah gembala yang baik, akulah pintu, itu ada di Yohanes 10. Oke? Dan ini satu kelanjutan. Jadi ceritanya bagaimana? Ceritanya begini, ya, Bapak Ibu. Anda tahu bahwa suatu ketika Yesus ya bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir. Dan ini langsung murid-muridnya tanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Ya, ini bukan 12 murid. Yesus punya banyak murid, ya. Dikatakan, siapa yang berbuat dosa? Ini dia buta sejak lahir, dosa orang ini atau dosa orang tuanya. Oke? Nah, karena ada sesuatu hal jadi anggapan di saat itu bahwa kalau seseorang lahir secara disable, lumpuh, buta, tuli, itu ada dosa. Oke? Itu dia. Dan yang kedua, kemudian pernyataan hal lagi terjadi di dalam ayat 34 ketika orang ini sembuh dan dibawa kepada orang Farisi. Orang Farisi nggak suka karena Yesus menyembuhkan di hari Sabat.
Kemudian juga orang yang ditanya, dia membela Yesus, maka jawab mereka kepada orang buta ini, yang sekarang sudah sembuh, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Lihat saudara. Ya, saudara-saudari, dikatakan engkau lahir sama sekali dalam dosa, artinya engkau lahir tuh penuh dosa. Sehingga sepertinya ada beda dengan yang bicara orang Farisi ini. Kenapa? Karena dia lahir buta. Dan inilah stigma yang terjadi saat itu. Tuhan melihat ini gak beres, gak benar. Kenapa? Dia mengasihi semua orang, terutama ya saat itu adalah bicara tentang orang-orang Israel. Jadi saat itu ada suatu stigma bahwa keadaan seseorang disebabkan keadaan seseorang, banyak mereka mengalami begitu banyak tekanan karena anggapan-anggapan yang salah dari yang dianggap leader, pemimpin. Oke? Ya. Nah, itulah sebabnya Yesus datang dengan pernyataan, akulah gembala yang baik. Kenapa? Karena dia melihat keadaan domba-domba yang dipukul, domba-domba yang dibuat hidupnya sulit oleh orang-orang yang menganggap sebagai pemimpin. Oke, Ibu? Ya. Jadi domba-domba ini yang dalam konteks tadi adalah orang Israel yang diwakilkan oleh orang yang buta sejak lahir, dia menderita dengan stigma, diperlakukan beda. Oke? Nah, dan sebab itulah ya, Bapak Ibu, dikatakan inilah yang membuat Yesus membuat pernyataan. Kalian gak beres, kalian gak benar, seolah dia nyatakan gitu. Kalian memperlakukan domba-domba Tuhan ya dengan tidak baik. Itulah yang membuat dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku yang akan mengembalakan, aku yang akan memulihkan. Oke? Dan Bapak Ibu, kejadian ini, keadaan ini terus terjadi pada umat Tuhan hingga saat ini. Ya, bagaimana sering kali kita menemukan umat Tuhan ketika mereka sakit, mereka mengalami kejadian yang kurang enak, lalu mulailah datang. Bahkan pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin rohani mereka bilang, kamu buat dosa. Renungin apa yang kamu buat dosa. Pertanyaan, siapa yang gak berbuat dosa? Mungkin berbeda kadar dosanya, ataupun hal yang dilakukan dosanya itu. Tapi setiap orang, di dalam dirinya, pertanyaannya, apakah mereka sanggup untuk tidak berbuat dosa? Bapak Ibu, kita hanya bisa dibenarkan di dalam Yesus. Perbuatan kita gak ada. Oke, jelas Alkitab mengatakan, ya, kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, bukan karena manusia, bukan karena perbuatan kita. Jangan ada seorang pun yang membanggakan dirinya. Ya. Jadi hal ini sering terjadi. Bahkan juga kadang-kadang orang yang bergumul dengan finansial, mereka bilang, kamu kurang setia, kamu gak memberi Tuhan. Bukan kayak keadaan ini sama. Kita sudah hidup susah, kita udah sakit, tapi dibilang, kamu kurang berkorban, kamu kurang memberi, kamu kurang berdoa. Bapak Ibu, inilah yang sering terjadi saat hari-hari ini. Dan inilah yang Tuhan perkatakan dalam Yesaya 34. Ya, dikatakan Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri, bukan domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Kamu menikmati susunya, ya. Dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obatin, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Tapi Ibu, saya nggak katakan bahwa tadi ini gembala ini adalah pemimpin-pemimpin agama. Tidak, Bu. Ini semua dimulai dengan roh duniawi, roh si iblis, si jahat. Anda ngelihat sendiri, ketika dikatakan mereka mengembalakan diri sendiri, ini adalah roh selfish, roh keegoan yang tinggi sekali, roh segala sesuatu untuk dirinya. Dan ini dimulai oleh si iblis, yang dia katakan, aku hendak naik ke tempat tinggi, aku mau menyamainya sama tinggi, semua aku. Ini roh di balik itu. Jadi ini adalah roh-roh dunia. Ya. Nah, apa yang terjadi oleh dunia sama. Lihat, Anda lihat, ini sering terjadi. Ya, bagaimana roh dunia? Kalau Tuhan
Dia memperlihatkan aku berkorban bagimu. Tetapi ketika roh dunia adalah Anda disuruh untuk memberi terus. Oke, Anda disuruh berkorban terus. Ayo, beri korban, berkorban sampai memberi, terus memberi, berkorban. Bapak Ibu, tidak salah untuk memberi. Tapi mereka bilang, kalau kamu nggak berkorban, kalau kamu memberi, Tuhan juga mau beri apa buat kamu? Ini yang menjadi masalah. Kita memberi karena hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk membentuk hubungan dan Tuhan sudah menebus kita supaya kita jadi anak. Apakah Anda berhubungan dengan Bapak Anda atau orang tua Anda karena Anda memberi? Kalau Anda nggak memberi, orang tua nggak mau ngomong. Tidak, karena Anda mengasihi. Sehingga memberi adalah bagian daripada kasih. Tetapi mereka yang mau dengan memiliki roh-roh dunia, mereka akan menekankan pada pengorbanan kita. Kalau enggak, Tuhan nggak akan berbuat baik. Mereka menjadikan sumbernya ada pada kita, persembahan kita. Kenapa dikatakan yang gemuk? Karena yang disembelih adalah domba yang gemuk, yang dikorbankan. Kalau yang nggak gemuk, yang lemah. Ini yang lemah, yang sakit, yang luka, yang tersesat, yang hilang. Mereka injak-injak, mereka bilang, kamu kurang berkorban, kamu kurang doa, kamu kurang setia. Mereka sudah mempunyai masalah, mereka sedang sakit, mereka sedang terluka. Mereka akan bilang dengan hal-hal yang Tuhan bilang, kekerasan dan kekejaman di mata Tuhan. Kenapa? Kekejaman di mata Tuhan adalah ketika kamu katakan juga, kamu ini kurang berdoa, kamu ini kurang melakukan sesuatu sehingga Tuhan nggak berkenan sama kamu. Kamu kurang berkorban, ataupun kamu kurang setia sehingga kamu gak dapat yang terbaik. Bapak Ibu, ini kekejaman. Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu yang terbaik bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi apa yang Yesus telah bayar. Adalah kekejaman kalau Anda sudah membeli sesuatu, Anda sudah bayar, kemudian orang yang menjual itu minta lagi bayarannya. Itulah kekejaman. Demikian juga banyak lagi roh-roh dunia. Yesus sudah bayar, tapi mereka mengajarkan, kamu harus berbuat sesuatu supaya Tuhan memberkati kamu. Nah, Anda harus mengenal Dia lebih benar. Bahwa Dia adalah Bapamu, Dia adalah yang baik, Dia adalah juga yang setia, Dia tidak pernah menyangkal firman-Nya. Itulah yang harus Anda tahu, sehingga Anda akan melihat kuasanya. Karena prinsip daripada kerajaan Allah adalah Anda tahu, maka Anda akan mentambah kuat. Daniel katakan, umatnya mengenal Allahnya, umatnya mengenal prinsip Tuhan, hati Tuhan, maka mereka akan tetap kuat dan bertindak. Oke? Dan ini yang saya katakan pola dunia, pola agamawi. Nah, apa yang dilakukan seorang gembala? Gembala, dia akan dikatakan, seorang gembala akan mencari domba-dombanya, akan menyelamatkan mereka dari segala tempat di mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan di hari kegelapan. Oke? Bapak Ibu, lihat dulu yang pertama, ayat 12. Domba adalah binatang yang mudah panik, mudah tercerai-berai. Sehingga ketika keadaan berkabut, dalam keadaan gelap, mereka mudah untuk akhirnya tidak konsentrasi, panik, mereka akan mulai tercerai-berai. Dan inilah yang gembala katakan. Kalau orang-orang dunia, gembala-gembala dunia akan katakan, kamu sih begitu aja panik, kamu sih begitu aja lari sana sini, kamu gak mau datang ke gereja, makanya Tuhan gak mau tolong kamu. Tidak, Anda harus kenal Tuhan. Dia katakan, aku yang akan mencari. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kebodohan kita, sehingga Dia gak mengharapkan kita mampu, tetapi Dia mau datang, Dia mau cari kita, Dia mau selamatkan kita. Yang Dia minta adalah kita mau mendengar suaranya. Itu kan maknanya. Bukan Anda memiliki kekuatan, kemampuan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah karena Dia memperhatikan domba-dombanya, keadaan kita. Oke? Selanjutnya di ayat 15-16 dikatakan, aku sendiri. Dia nggak akan utus orang. Aku sendiri menggembalakan domba-dombaku.
Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Hasilnya apa? Yang hilang ku cari, tersesat ku bawa pulang, yang luka ku balut, yang sakit ku kuatkan, yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungin, bukan diperes. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana harusnya. Lihat, Tuhan katakan dia, aku sendiri mengembalakan, gak suruh orang. Apa maknanya mengembalakan? Mengembalakan jangan dipikirkan sekedar seperti di gereja. Mengembalakan maknanya adalah berjalan bersama. Lewat lembah, lewat gunung, lewat apapun juga. Dan dia gembala inilah yang berjalan sehingga apa? Dia melindungi, dia akan menuntun, dia akan membawa dalam domba-dombanya masuk ke tempat perlindungan. Dan kemudian bukan itu aja, aku akan membiarkan mereka berbaring. Tapi Ibu, ini dia. Ketika Tuhan ngomong berbaring, domba kalau berbaring di mana? Di padang rumput yang hijau. Ini bicara apa? Provisi, penyediaan. Karena rumput yang hijau itu juga dia bisa berbaring dan dia bisa juga makan kebutuhan dia. Rumput yang hijau biasanya di sekitar situ ada air dan domba-domba mendapatkan air, makan dan minum. Ya, ini juga berbicara tentang ketenangan jiwa. Berbaring juga bicara rest. Rest itu bersandar, Anda bisa bersandar arti Anda bisa percaya sama perkataan dia, percaya sama karakter dia, tapi juga bisa bicara tentang penyediaan. Inilah gembala kita yang baik. So, Bapak Ibu, pernyataan Yesus bahwa dialah gembala yang baik, ini keluar dari seruan isi hati Tuhan melihat keadaan kita. Dunia terlalu memberikan kita beban. Dunia terlalu membuat kita memakai stigma, sehingga tidak melihat isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan adalah ekspresi kasih, ekspresi bahwa dia peduli sama kita, dan dia bertanggung jawab atas kita. Dia penuh kasih sehingga dia tidak, Ibu, akan pernah meninggalkan kita. Dia peduli kita karena dia ngerti siapa kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Dan dia nggak taruh yang berlebihan. Ya seperti dari gembala-gembala dunia. Ya, yang sakit malah dibebani lebih berat lagi. Tuhan enggak. Tuhan tahu kita nggak sanggup dan dia siap datang dan siap ada bersama kita. Lalu, kenapa dia ngomong aku gembala yang baik? Karena dia melihat keadaan dan ketidakberdayaan kita. Kita diperlakukan semena-mena. Bukan oleh manusia saya katakan, tetapi oleh sistem dunia yang kadang sudah merasuki juga, sudah juga teresap, terinfiltrasi ke gereja-gereja. Banyak gereja Tuhan memakai sistem juga, setidaknya ada terpengaruh dengan sistem dunia, sehingga mereka terlalu banyak hal yang mengandalkan manusia, termasuk ketika kita harus mendapatkan sesuatu, harus kamu berbuat sesuatu. Tidak. Tuhan sudah bayar harganya untuk kita hidup di dalam segala, di ayat 10 dikatakan segala kelimpahan. Oke? Dan dia mau terhubung sama kita. Dia bukan hanya mengasihi, dia bukan hanya peduli, dia bukan hanya sekedar ngomong doang, tetapi dia membuktikan, dia mati buat kita, supaya apa? Dia bisa berjalan bersama kita selama-lamanya dan menyediakan yang kita butuhkan. Bapak Ibu, jangan meragukan penyediaan Tuhan, provisi Tuhan. Tuhan bisa menyediakan dengan cara yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam Mazmur 23 dikatakan, dia menghidangkan banquet, hidangan besar di hadapan para lawanku. Ketika dia menyediakan bukan yang asal-asalan, dia menyediakan besar. Tapi dia mau berjalan bersama kita, melalui bersama kita. Dia mau bina hubungan. Inilah gembala yang baik. Ketika Anda mau membina hubungan, maka kelamaan Anda akan mengenal dengan jelas suaranya. Amin, Bapak Ibu. Oke, saya cukupi dulu. Kiranya Anda mengerti lebih baik dan mau terhubung dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Tuhan memberkati.